Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagi semua yang menonton video ini, mari kita membahas kesetimbangan kimia part kedua. Nah, fokus saya di sini itu adalah poin ke-6 sampai dengan poin ke-9 ya. Bisa di next. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tegar Fauzat Cahyadi dengan NIM 33322100073 yang sebagai berikut ada di samping. Saya dari kelas C, jurusan Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sedikit mereview kesetimbangan kimia part pertama yang sudah dijelaskan pada video kawan-kawan saya. Di sini poin pertamanya adalah definisi dari reaksi kesetimbangan. Lalu yang kedua adalah syarat dari terjadinya kesetimbangan. Lalu poin ketiga ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, homogen dan heterogen beserta contoh-contohnya. Lalu yang keempat adalah hasil bagi reaksi dan contoh-contoh soalnya pula. Lalu yang terakhir pada part pertama adalah poin kelima, hubungan Kc dan juga Ki. Lalu untuk materi bahasan kita pada video kali ini adalah kesetimbangan kimia part kedua, poin ke-6 melanjuti part pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Lalu poin ketujuhnya itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan beserta contoh-contohnya. Lalu poin ke-8 adalah hubungan Kc dan Kp. Kc-nya di sini adalah konsentrasi dan Kp adalah kesetimbangan parsial beserta contoh-contoh soalnya. Yang ke-9 adalah aplikasi dari suatu reaksi kesetimbangan di industri. Masuk ke poin yang ke-6 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Di sini ada Henry Louis Lecatelier. Hal ini dirangkum dalam asas Lecatelier yang mengatakan bahwa suatu reaksi kimia itu akan berubah. Kesetimbangannya tergantung pada suatu konsentrasi, suhu, dan tekanan yang diberikan. Jadi kawan-kawan di sini ada 3 fokus ya. Menurut asas Lecatelier ini fokusnya itu terhadap perubahan konsentrasi, suhu, dan juga tekanan. Dilansir juga dalam Ensiklopedia Britannica bahwa asas Lecatelier ini tuh dikemukakan oleh Henry Louis Lecatelier yang merupakan seorang ahli kimia nih, kawan-kawan. Yang dia berasal dari Prancis. Henry Louis Lecatelier ini juga mengemukakan bahwa kesetimbangan kimia itu bisa digeser dengan cara menaikkan atau menurunkan konsentrasinya, suhu, dan tekanan suatu sistem reaksi kimia. Ya, selanjutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi ya kawan-kawan. Di sini itu konsentrasi saya memiliki keadaan awal sebagai berikut. Nah, biasanya kan kita memiliki keadaan awal itu reaksi yang dua arah ya, seperti A plus B, reaksinya dua arah terhadap C plus D. Nah, di sini kalau misalkan kawan-kawan ingin menggeser kesetimbangannya ke arah kanan, hal yang dapat kawan lakukan adalah dengan menambah zat-zat di ruas kiri, ataupun mengurangi zat-zat di ruas kanan. Ataupun di sini juga kalau misalkan kawan-kawan itu ingin menggeser ya kesetimbangan itu ke arah kiri. Hal-hal yang dapat kawan-kawan lakukan adalah dengan menambah zat-zat di ruas kanan dan mengurangi ataupun ya mengurangi zat-zat di ruas kiri. Jadi di sini tuh antara kanan dan kiri itu berbalik ya, ditambah sama dikurangnya. Selanjutnya, di sini itu saya memiliki kasus jika konsentrasi zat A dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Dan jika reaktan terus dikurangi, maka kesetimbangan itu akan terus bergeser ke kiri, menghasilkan reaksi searah seperti berikut ini. Ya, di sini kan A-nya tuh jadi hilang ya, karena dia tuh terus-terusan dikurangi. Sedangkan di sini ada kasus kedua, itu jika konsentrasi A itu ditambahkan, kesetimbangan bergeser ke arah kanan, membuat produk yang lebih banyak, seperti berikut ini. Ya, selanjutnya.
Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang kedua, yaitu suhu ataupun temperatur. Di sini saya memiliki rangkuman dalam bentuk tabel. Kalau misalkan kawan-kawan itu ingin menggeser kesetimbangannya ke arah kanan, maka kawan-kawan itu bisa melakukannya dengan mengurangi suhunya. Lalu jika kawan-kawan ingin ingin menggeser ke arah kiri, maka kawan-kawan itu bisa dengan cara menaikkan suhunya. Jadi intinya itu kalau misalkan ingin menggeser ke kanan, dikurangi suhunya. Jika ingin digeser ke arah kiri, itu dinaiki suhunya. Nah, di sini bedanya antara suhu dan juga tadi konsentrasi. Di suhu ini terdapat perbedaan, yaitu ada efeknya. Kalau misalkan kawan-kawan ini menggeser kesetimbangannya itu dengan suhunya ini, ada efeknya yang dinamakan pengaruh terhadap nilai K. Silakan dilanjutkan. Nah, di sini kawan-kawan kalau misalkan reaksi endothermnya suhunya naik, maka nilai K-nya semakin besar. Sedangkan suhunya turun pada reaksi endotherm, maka nilai K-nya itu makin kecil. Lalu di reaksi exotherm, jika suhunya naik, nilai K-nya itu makin kecil. Tapi jika suhunya turun di reaksi exotherm, maka nilai K-nya makin besar. Di sini antara reaksi endotherm dan exotherm ini berbanding terbalik juga ya, sebaliknya gitu. Lalu di sini ada contoh penggunaannya, yaitu reaksi bolak-balik antara gas, nitrogen, dan hidrogen yang menghasilkan amonia yang merupakan reaksi eksotherm. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yaitu volume dan juga tekanan. Di sini saya juga memiliki rangkuman dalam berupa tabel. Perubahannya, jika kawan-kawan itu memperbesar volume, dalam artian memperkecil tekanannya, maka efeknya itu adalah pembentukan gasnya tuh ke arah yang jumlah molnya tuh lebih banyak. Akan tetapi, ketika kawan-kawan itu memperkecil volumenya itu, tapi ya dalam artian memperbesar tekanannya juga, maka arahnya itu akan ke pembentukan gas yang jumlah molnya lebih sedikit. Seperti yang dijelaskan pada presentasi kali ini, bahwa volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Hal ini juga berlaku pada kesetimbangan reaksi. Jika suatu tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang memiliki jumlah molekul lebih kecil. Sedangkan sebaliknya, jika suatu tekanan itu diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang jumlah molekulnya lebih besar. Bisa dilihat juga nih, kan mungkin kita itu lebih sering melihatnya itu dari koefisien, bahwa pada volume dan tekanan ini juga bisa dilihat dari koefisiennya. Kalau misalkan kita memperbesar volume, maka kita lihat aja koefisiennya itu mana yang lebih banyak. Tapi ketika kita memperkecil volumenya, maka arahnya itu ke arah yang koefisien yang lebih sedikit. Selanjutnya. Nah, di sini itu di luar dari yang namanya asas Le Chatelier tadi. Ada yang namanya katalis. Sedikit definisi dari katalis. Katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Hal ini berlaku juga untuk reaksi kesetimbangan. Akan tetapi, keberadaan katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Jadi nggak kayak tadi, nggak kayak suhu, nggak kayak tekanan, nggak kayak konsentrasi. Tadi kan menggeser ya, arahnya tuh jadi ke kanan, jadi ke kiri. Kalau katalis ini enggak, dia cuma mempercepat. Dengan kata lain nih, katalis hanya dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan. Ada atau tidaknya katalis juga nih, komposisi kesetimbangannya akan tetap sama. Jadi walaupun kawan-kawan ini menggunakan katalis ataupun tidak menggunakan katalis, maka kesetimbangannya itu akan tetap sama. Lalu katalis itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA ya. Meskipun menurunkan energi aktivasi reaksi, katalis itu tidak mempengaruhi tingkat energi ataupun entalpi produk dan reaksinya tersebut. Dengan kata lain, penggunaan katalis itu tidak akan mengubah perubahan entalpi reaksi. Kesimpulannya adalah katalis di sini itu dipergunakan untuk mempercepat keadaan setimbang. Selanjutnya.
Yang ke poin ketujuh adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial ataupun KP beserta contoh-contoh soalnya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, di sini sebagai informasi bahwa KP itu atau tetapan kesetimbangan parsial gas adalah hasil kali dari tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi. Selanjutnya. Nah, di sini itu saya telah merangkum rumus-rumus KP. Di sini pada dasarnya KP maupun KC itu berdasar dari koefisien dikalikan dengan reaksinya ya. Di sini ada MA ditambahkan dengan MB, reaksi dua arah terhadap PC ditambah dengan QD. Sehingga rumus KP yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Tekanan parsialnya itu dipangkatkan ya, lalu dibagi juga dengan reaksi seperti yang tadi juga di definisi sudah saya jelaskan. Ya, selanjutnya. Contoh soal yang pertama. Di sini disebutkan bahwa dalam suatu ruang dicampur 5 mol PCl3 dan 5 mol Cl2 menurut reaksi sebagai berikut. PCl3 itu ditambah dengan Cl2 sehingga reaksi dua arah menghasilkan PCl5 dalam berupa gas ya. Setelah gas Cl2 bereaksi 20%, baru tuh tercapai kesetimbangan. Di sini juga disebutkan bahwa bila P totalnya itu adalah 3 atm, maka hitunglah tetapan kesetimbangan Kp. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini cara menjawabnya adalah yang pertama kita harus mengetahui berapa mol dulu nih. Di sini kan udah diketahui bahwa setelah gas Cl2 bereaksi 20%, maka di sini gas Cl2 bereaksi 20% itu kita rubah kan. 20% itu 0,2 dikalikan dengan 5. Hingga hasilnya sama dengan 1 mol. Sehingga bisa dilihat di sini gas Cl2 pada tabel, pada bagian reaksi itu hasilnya 1. Nah, untuk mengisi bagian reaksi PCl3 dan juga PCl5, itu bisa didapatkan dari perbandingan koefisien. Koefisien Cl2 itu adalah 1, sedangkan PCl3 dan juga PCl5 itu sama-sama dengan 1. Dalam artian bahwa nanti di sini itu maka reaksinya itu akan sama, sejumlah 1 mol. Lalu untuk mencari kesetimbangannya itu, kalian bisa merubah ataupun mengurangi di sini dari posisi awal. Jadi awalnya di sini kan PCl3-nya itu 5 dan Cl2-nya itu 5. Sedangkan reaksinya itu kan masing-masing 1 ya. Kalian tinggal kurangi ke bawah. Jadi awal dikurangi reaksi, hasilnya itu kesetimbangannya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Maka di sini bisa diketahui juga untuk mol totalnya itu 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 9. Mol total ini untuk apa? Mol total ini untuk menghitung selanjutnya. Nah, di sini untuk menghitung tekanan ya, tekanan parsialnya itu kita bisa menggunakan dengan cara mol tersebut dibagi dengan mol total dikali dengan P total. Di sini kan sudah diketahui nih ya, kalau misalkan PCl3 itu molnya 4 dari tabel yang sebelah kiri di bagian setimbang. Lalu dibagi dengan 9 mol total. Mol total 9 itu kan sudah kita dapatkan sebelumnya di bagian setelah tabel tadi. Dikalikan dengan P total. P totalnya di sini 3. P total ini berasal dari soal sudah diketahui secara langsung, jadi kita nggak perlu cari lagi ya. Sehingga hasilnya jika kita kalikan, di sini menggunakan faktor unit juga, 4/9 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 4/3 atm. Selanjutnya, udah tuh ketemu tekanan PCl3-nya tadi. Sekarang tekanan parsial Cl2-nya. Sama seperti tadi, caranya juga sama. Di sini kita masukkan dulu mol Cl2-nya itu kan tadi udah ketemu tuh 4 di tabel. Nah, dibagi dengan mol total. Mol totalnya adalah 9, dikali dengan P totalnya adalah 3. Sehingga hasilnya hampir sama seperti yang tadi, yaitu 4/3 atm.
Lalu yang ketiga adalah kita mencari P-nya PCl 5. Di sini kita masukin tuh pertama molnya dulu. Mol PCl 5 itu berapa? Sudah diketahui kan dari tabel itu bahwa di bagian setimbang PCl 5 itu adalah 1 mol. Sehingga 1 mol dibagi dengan mol totalnya itu 9 dikali dengan 3 atm, yaitu sama dengan 1/3 atm. Selanjutnya di sini itu kan udah diketahui tuh PCl3-nya sudah diketahui, Cl2-nya sudah diketahui, dan PCl5 itu sudah diketahui. Sehingga kita bisa langsung masukin tuh ke rumus ke rumus yang ditanya oleh soal tadi. Kan istilahnya tadi KP-nya ya. KP-nya udah terpenuhi semua diketahuinya. Yaitu 1/3 ATM dibagi dengan 4/3 ATM dikali 4/3 ATM. Sehingga hasilnya jika teman-teman dilanjutkan adalah 3/16. Itu untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2, di sini untuk nomor 2 ini cukup rumit ya. Karena di sini soalnya adalah sebanyak 0,041 mol gas NO masih dalam berbentuk mol dan 1,60 gram gas bromin. Jadi di sini masih bentuk gas ya si brominnya ini, dengan diketahui bahwa ARBR-nya itu adalah 80. Ditempatkan dalam wadah tertutup dengan volume 1 liter. Reaksi yang terjadi dan membentuk kesetimbangan adalah sebagai berikut. Pada temperatur 25 derajat Celcius dalam keadaan kesetimbangan, NOBR pada reaksi tersebut terukur bahwa 0,4 atm. Tentukan nilai Kp-nya. Nah, di sini teman-teman bisa mengerjakannya dengan cara mencari dulu nih tekanan awal NO dan juga tekanan awal BR-nya. Sebagaimana yang sudah diajarkan pada sebelumnya, bahwa di sini itu ada rumus yang namanya PV sama dengan NRT. PV sama dengan NRT ini itu adalah untuk menentukan tekanan awal. Karena di sini yang dicarinya adalah tekanan awalnya, yaitu P-nya, maka kita bisa langsung masukin ya di sini 0,041 itu dia berasal dari soal tuh 0,041 mol gas NO dikalikan dengan 0,082 ini merupakan tetapan gas umum ya. Lalu dikalikan lagi dengan 25 ditambah 273. Kenapa di sini tidak menggunakan 25? Karena di sini tetapannya itu bukan dalam Celcius. Dalam kimia itu tetapan suhu itu menggunakan Kelvin. Sehingga 25 ditambah 273 agar berubah dari Celcius menjadi Kelvin. Dibagi dengan 1 liter. Sehingga kalau misalkan kawan-kawan lanjutkan perhitungannya, maka di sini akan ditemukan bahwa hasilnya itu 1 atm untuk yang NO. Lalu yang kedua itu adalah BR. Di sini tekanan awal BR juga sama seperti tadi caranya. Cuman ada sedikit perbedaan di sini itu karena dia diketahuinya masih dalam bentuk gas. Ya maksudnya masih dalam bentuk gram. Sehingga dia harus dirubah dulu tuh. Sehingga dia harus dirubah menjadi mol. Dengan cara yaitu GR per MR. Di sini kan 1,6 per 160. 160 itu dari 80 ditambah 80. Kan tadi BR-nya ada 2 ya. Lalu di sini dikalikan lagi dengan tetapan gas umum, yaitu 0,082. Lalu dikalikan lagi dengan 298. 298 ini dapat dari mana? 298 ini sama seperti yang tadi, 25 derajat Celcius dirubah ke Kelvin, yaitu 298. Lalu dibagi dengan 1 liter. Sehingga kalau misalkan kawan-kawan lanjutkan ataupun jabarkan, perhitungannya akan ditemukan bahwa tekanan awal BR itu adalah 0,24 atm. Selanjutnya hampir sama seperti soal sebelumnya, kita harus dalam bentuk awal, reaksi, dan setimbang. Di sini untuk diketahui ya, tadi kan dari soal itu
NOBR itu reaksi tersebut terukur pada 0,4 sehingga pada reaksi 0,4 untuk 2 NOBR. Di sini NO mengapa hasilnya 0,4 karena itu seperti tadi yaitu perbandingan koefisien. Di sini kan untuk 2 itu NOBR itu adalah 0,4 dan NO itu kan koefisiennya sama-sama 2 sehingga tetap 0,4. Akan tetapi sedikit perbedaan pada BR karena koefisiennya 1, maka dia 1/2 dikali dengan 0,4 yaitu 0,2. Lalu untuk pada bagian awal itu kita itu tinggal masukin dari yang tadi kita tekanan awal itu kita tinggal masukin untuk NO itu 1, untuk BR2 itu adalah 0,24 sehingga pada saat setimbang nilainya adalah tinggal dikurang seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yaitu jadi 0,6 untuk NO, 0,04 untuk BR, dan juga 0,4 untuk 2 NOBR. Selanjutnya, belum selesai sampai di situ. Karena yang ditanyakan pada soal adalah nilai dari KP-nya itu sendiri. Kita tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya, yaitu kita 0,4 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena di sini itu NOBR itu ada 2 koefisiennya. Lalu dibagi lagi dengan 0,6 dipangkatkan 2 karena NO itu koefisiennya 2. Dikalikan dengan 0,04. Kenapa ini tidak dipangkatkan? Karena 0,04 ini punya BR, dia tidak memiliki koefisien, dia memiliki koefisien 1, sehingga jika dipangkatkan itu akan hasilnya tetap sama 0,04. Jika kawan-kawan lanjutkan lagi perhitungannya, maka hasilnya adalah 11,11. Selanjutnya, ya materi yang poin ke-8 ini adalah hubungan antara KC dan juga KP beserta contoh-contoh soalnya. Di sini hubungan KC dan KP, saya telah merangkum 3 poin penting antara hubungan ini ya, antara KC dan juga KP ini. Yang pertama adalah rumus KP itu bisa disamadengankan dengan KC dikalikan dengan tetapan gas umum, dikalikan dengan suhu dalam bentuk Kelvin, lalu dipangkatkan dengan selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Lalu yang kedua itu ada selisih koefisien tadi ya. Di sini itu ada CD dikurangi dengan AB. Kalau saya biasanya ngelihatnya itu dengan kanan dikurangi dengan kiri. Seperti itu. Lalu ada P total itu tinggal kalian jumlahkan aja sesuai dengan ada berapanya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya saya memiliki 3 poin penting juga nih untuk kawan-kawan yang menonton video kali ini, bahwa delta N itu bisa menentukan mana nih antara KP dan juga KC yang lebih besar. Jika kawan-kawan itu menemukannya, kawan-kawan menemukan posisinya itu delta N itu lebih besar daripada 0. Itu bisa diartikan bahwa KP-nya itu lebih besar dibandingkan KC. Lalu, untuk yang kedua adalah jika kawan-kawan itu menemukan delta N-nya itu kurang dari 0. Maka berbalik seperti yang tadi. Berbaliknya adalah KP-nya akan kurang dari KC. Seperti itu. Jadi, berbalik ya antara lebih besar dari 0 sama kurang dari 0. Lalu di sini yang ketiga itu adalah jika kawan-kawan menemukan delta N-nya itu sama dengan 0. Maka KP-nya itu akan sama dengan KC. Mungkin kawan-kawan bisa buktikan sendiri ya lain waktu. Di sini dari ketiga ini seperti apa gambarannya nanti. Selanjutnya. Ya, selanjutnya masuk ke contoh soal yang pertama untuk hubungan KC dan KP sini. Di soal diketahui bahwa zat 2AB terurai menurut reaksi sebagai berikut. Di sini disebutkan bahwa KC-nya itu 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Tentukan KP pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi di sini ada suhunya juga.
Kawan-kawan bisa langsung menjawabnya dengan cara sebagai berikut. Kalian, kawan-kawan ini tentukan dulu diketahuinya itu apa aja. Di sini, tentukan yang pertama ketemu itu adalah KC-nya. KC-nya 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Lalu suhunya di sini kan 20 derajat Celcius. Ingat seperti yang saya bilang tadi bahwa di kimia ini menggunakannya Kelvin, sehingga Celcius ke Kelvin ditambah 273, sehingga 27 ditambah 273 adalah 300 Kelvin. Lalu tetapan gas umumnya adalah 0,082. Tetapan gas umum itu selalu pasti ya, bilangannya itu adalah 0,082. Di sini ada koefisien reaksi. Apa itu koefisien reaksi itu? Koefisien reaksi itu ada yang sebelah kiri. Kawan-kawan bisa melihat dari sini koefisien sebelah kirinya itu adalah 2. Karena 2AB ya. Lalu koefisien hasil reaksinya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena di sini itu A itu memiliki koefisien itu 2 dan B2 itu memiliki koefisien itu 1. Sehingga koefisien hasil reaksinya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu tak sampai situ doang nih. Kan ditanyanya tentukan Kp pada suhu 20 derajat Celcius. Kc-nya udah diketahui. Maka kita tinggal langsung masukkan aja. Alhamdulillahnya kita tinggal langsung masukkan aja di rumus tersebut, yaitu Kp sama dengan Kc dikalikan dengan tetapan gas umum, dikalikan dengan suhu, dipangkatkan dengan selisih koefisien tadi. Jika kawan-kawan hitung, di sini ada 2,5 kali 10 pangkat min 2, dikalikan dengan 0,082, dikalikan 300 Kelvin, dipangkatkan 3 min 2, sehingga hasilnya jika dijabarkan adalah 61,5 kali 10 pangkat min 2. Ya, yang selanjutnya. Soal nomor 2 adalah dalam ruang 1 liter, 5 mol gas CCl4 terurai 60% menurut reaksi sebagai berikut. Di sini ditanyakannya adalah tentukan besar Kc dan Kp. Jadi Kc-nya ditanyakan, Kp-nya juga ditanyakan pada suhu 25 derajat Celcius. Gimana caranya? Caranya adalah seperti berikut. Ya, jadi sama seperti yang soal sebelumnya itu, kawan-kawan di sini harus menguraikan dulu ya. Kan di sini 60% nih. Nah, maka molnya yang bereaksi itu adalah 5 dikalikan dengan 0,6. 0,6 ini dari 60% sama dengan 3 mol. Sehingga ditemukan bahwa CCl4 itu memiliki reaksinya itu 3 mol. Sedangkan awalnya adalah 5 mol. Lalu untuk mengisi bagian reaksi untuk C dan 2Cl2 ini, kawan-kawan ini bisa juga melihat dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, berulang kali, yaitu dengan perbandingan koefisiensinya. Kan tadi ClCl4 itu kan 3 mol. Dia memiliki satu koefisien. Sedangkan untuk C-nya juga, maka sama-sama 3 mol, karena dia sama satu koefisien. Namun berbeda untuk 2Cl2, dia memiliki reaksi 6, karena dia memiliki 2 koefisien. Ya, koefisiennya 2. Lalu untuk setimbangnya, kalian tinggal mengurangi dari awal dikurangi reaksi. 5 kurangi 3 sama dengan 2, 0 kurangi 3 sama dengan 3, lalu juga 6 tinggal turun sebagai 6. Lalu yang selanjutnya itu sudah dari tabel, kalian bisa menentukannya juga nih, molnya juga. Di sini dengan N per V. 2 itu diambil untuk yang CCl4 ini, 2 diambil dari setimbang dibagi dengan volume. Itu sama dengan 2 mol. Lalu untuk Cl2, dia 6 dibagi 1 liter, 6-nya itu dari setimbang yang tadi ya, yang di tabel. Sehingga hasilnya adalah 6 mol. Sehingga sudah diketahui tuh untuk Kc-nya seperti apa. Di sini ada sedikit tambahan note ya, bahwa nilai C itu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena kawan-kawan bisa lihat di sini nilai C itu adalah solid, bukan dalam berupa gas ataupun liquid. Jadi kalau kesetimbangan reaksi kimia ini, solid itu tidak diperlukan atau tidak dimasukkan ke dalam rumus karena
dia bersifatnya berbeda ya. Jadi dia tidak mempengaruhi tekanan gasnya itu seperti apa. Sehingga di sini Kc-nya itu tinggal dibagi 6 pangkat 2, 2-nya itu karena dia dari koefisiennya, lalu dibagi dengan 2, sehingga hasilnya adalah Kc-nya 18. Ya, selanjutnya, belum sampai beres, karena di sini ditanyakan Kc dan Kp ya. Tadi sudah Kc-nya, sekarang tinggal Kp. Kp-nya itu tinggal menggunakan rumus yang sebelumnya, sama seperti soalnya. Sebelumnya itu tinggal dikalikan, di sini 18 dikali 0,082 dikali dengan 25 ditambah 273 Kelvin. Dipangkatkan dengan 1. Kenapa pangkatnya 1? Karena di sini itu bisa dilihat ya sama teman-teman, karena sisanya itu 1 untuk selisih koefisien. Sehingga hasilnya jika kawan-kawan jabarkan adalah 440. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, poin yang terakhir, poin ke-9, yaitu aplikasi dari suatu reaksi kesetimbangan di industri. Di sini saya memilih pilihan yaitu pembuatan asam sulfat. Asam sulfat atau yang sudah kita kenal adalah H2SO4 merupakan asam mineral anorganik yang cukup kuat. Hal ini bisa dilihatkan bahwa zat ini itu terlarut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat memiliki banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Jadi industri kimia ini sering banget membutuhkan yang namanya asam sulfat. Salah satu cara pembuatan asam sulfat adalah melalui proses industri dengan produk yang cukup besar dan menggunakan prinsip kesetimbangan kimia. Adalah dengan proses kontak namanya. Ya, selanjutnya. Proses yang pertama adalah belerang dibakar di udara sehingga bereaksi dengan oksigen. Bisa dilihat di bawah, belerangnya itu bereaksi ya dengan O2, yaitu oksigen, dan menghasilkan gas belerang dioksida. Hasilnya adalah SO2 dalam berupa gas. Itu adalah proses yang pertama. Lalu proses yang kedua, bisa dilihat di sini. Proses yang kedua adalah belerang dioksida tadi, itu direaksikan lagi dengan oksigen dan dihasilkan belerang trioksida. Di sini sudah setara ya antara belerang dioksida dan juga oksigen, koefisiennya menjadi setengah sehingga hasilnya adalah trioksida. Reaksi ini itu berlangsung lambat, maka dipercepat tuh dengan yang namanya katalis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa katalis itu fungsinya untuk mempercepat kesetimbangan reaksi. Katalis yang digunakan adalah katalis vanadium pentaoksida V2O5 pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius. Itu adalah proses yang kedua. Lalu yang selanjutnya adalah proses yang ketiga, kawan-kawan. Di sini proses yang ketiga itu adalah SO3 yang dihasilkan, kemudian dipisahkan dan direaksikan lagi dengan air. Tadi kan sudah menggunakan oksigen ya 2 kali. Sekarang itu direaksikannya dengan air untuk menghasilkan asam sulfat. Sebagaimana kita tahu, asam sulfat adalah H2SO4. Yang selanjutnya, proses yang keempat. Belum sampai proses yang ketiga, belum cukup. Kita proses yang keempat. Proses yang keempat itu adalah pereaksian tersebut itu berlangsung hebat sekali dan menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif. Korosif itu adalah mudah meledak dan mudah terbakar. Untuk mengatasi hal ini, gas SO3 dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran H2SO4 yang pekat, sehingga terbentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 atau disebut oleum. Asam pirosulfat ini direaksikan dengan air sampai menghasilkan asam sulfat yang stabil. Jadi sebagai berikut ya pereaksiannya, bisa dilihat sama kawan-kawan. Lalu selanjutnya, asam sulfatnya udah jadi nih. Kita harus tahu dulu nih, apa sih manfaat dari asam sulfat itu sendiri. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu, asam sulfat itu bermanfaat sebagai
pembuatan pupuk untuk pupuk superfosfat, bahkan deterjen, cat kuku, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan pengisi aki itu asalnya dari asam sulfat. Asam sulfat kuat itu 93% sampai dengan 99% digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen. Sintesis fenol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun. Jadi sabun yang kita gunakan sehari-hari ini berasal dari asam sulfat juga. Dan pembuatan asam fosfat dan triple superfosfat. Bahkan oleum di sini atau H2S2O7 tadi digunakan dalam pengolahan minyak bumi, bahkan sebagai bahan peledak atau yang kita sebut dengan TNT ya, trinitrotoluene, yang mungkin bagi anak-anak SMA sudah dijelaskan pada kelas 12 ya, sebelum ujian. Di situ ada trinitrotoluene dan zat warna serta untuk memperkuat asam lemak. Jadi berbagai macam manfaat dari asam sulfat ini membantu ya industri kimia yang ada di dunia. Selanjutnya, mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, karena kita sama-sama belajar, mungkin dari omongan saya ada yang terlalu cepat, ada yang tidak bisa dimengerti. Kawan-kawan di sini bisa mengirim email ke saya, yaitu lewat 2 email sebagai berikut. Yang pertama adalah alkautsarcahyadi26@gmail.com, dan juga dengan email NIM saya 333-221-073@untirta.ac.id. Lalu WhatsApp saya juga mungkin bisa melalui nomor 0818 0322 0404. Ataupun mungkin di sini ada yang ingin menanyakan melalui DM Instagram, bisa @kejar_alkautsar sebagai yang ada di tampilan kalian saat ini. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Kekurangannya mohon dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.